Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis selanjutnya di hadis 48 yang mana diriwayatkan dari Jabir. Wa anhu ini diriwayatkan oleh orang yang sama, yaitu Jabir, yang sudah disebutkan di hadis sebelumnya. Wa anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adal ma'a 'alal mirfaqaihi akhrajahu Daraqutni bi isnadi dhaifin. Wa anhu dari Jabir radhiyallahu an beliau telah berkata, karena Nabi ya, sesungguhnya ada Nabi pada waktu itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, iza tawaddoa, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, adarul ma'ah, beliau memutarkan air seperti ini, adarul ma'ah alal mirfaqain, kepada atas kedua siku-sikunya. Jadi begini, kemudian diputarkan begini. Disebutkan oleh Daraqutni biisnadi dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Jadi biisnadi dhaif ini sanadnya dhaif. Jadi nanti kita bisa cek apakah ini betul-betul dhaifnya dhaif ringan ataupun tidak. Ini. Jadi kalau sudah sanadnya dhaif itu ada ini ya, ada yang mengganjal seperti itu. Kalau misalkan hadza hadisun sahih, hadisnya sahih, berarti 5 syaratnya itu sudah terpenuhi. Tapi kalau misalkan dia sebutkan isnadahu sahih, berarti belum betul-betul sahih. Cuman sanadnya saja yang sahih, yang memenuhi kriteria. Jadi sanad itu yang memenuhi kriteria, dia adil, kemudian hafalannya tinggi, dia tidak mudah lupa, dan satunya saya ini lupa ini. Yang terakhirnya ini. Nah, 3 kategori ini masuk dalam kategori sanad. Nah, kalau yang dia tidak boleh syad, tidak boleh bertentangan dengan hadis lain, kemudian tidak ada cacat ilalul hadisnya tadi, itu yang masalah hadis. Tapi kalau yang masalah sanad ini, yang 3 ini, itu hafalannya bagus, kemudian dia adil, kalau nggak salah ini perilakunya juga tidak bertentangan dengan syariah Islam. Itu masuk dalam kategori isnaduhu sahih. Tapi yang untuk kategori hadisnya ini bertentangan apa tidak, kemudian terdapat kecacatan pada lafadznya apa tidak, ini belum masuk. Nah, itu kalau isnadahu sahih.
kalau misalkan sanatnya sahih. Nah, kalau misalkan di sini isnadahu dhaif, ini juga bermasalah. Nah, sama halnya dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu disebutkan di dalam eh, kitab, ada riwayat juga di situ menyebutkan bahwa isnadahu dhaif. Sanatnya dhaif. Setelah ditelusuri, di situ dajjalun minad dujajalah, kalau tidak salah yang disebutkan di situ oleh beberapa periwayat hadis, itu orangnya pendusta besar. Nah, ini mungkin beda lagi dia. Nanti kita akan bahas sama-sama di sini nanti isnadahu dhaif itu seperti apa. Kita bacakan lebih jelasnya ya. Daripada Jabir, beliau berkata, Nabi SAW apabila berwudu selalunya memutar air pada kedua siku-sikunya. Disebutkan oleh Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Nah, kalau kita lihat makna hadisnya, Rasulullah SAW senantiasa melakukan wudu dengan cara yang paling sempurna. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memutarkan air pada kedua sikunya. Jadi seperti ini, diputarkan seperti ini. Nah, itu hingga sampai ke lengannya untuk memastikan basuhan tersebut sempurna, sekaligus untuk memperoleh tahjil. Jadi tahjil ini ya memang betul-betul sempurna lah seperti itu. Ini juga menjelaskan bahwa kedua siku tersebut dalam batasan tangan. Karena lafadz ila di sini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 menunjukkan makna ma'a. Jadi ada yang mengatakan ila itu ma'a, bersamaan, berbarengan. Jadi seperti ini, ma'a mirfaqain. Ada juga yang mengatakan ila itu apa ya? Kalau nggak salah tujuan. Jadi dari Mekah ke Madinah seperti itu. Dari Mekah ke Madinah otomatis dia harus ke Mekah dulu baru ke Madinah. Kayak gitu. Tidak bisa minal Makkah ilal Madinah itu dari Madinah ke Mekah. Nggak mungkin. Seperti itu. Jadi kalau yaghsilul yadain ilal mirfaq di sini artinya dari sini dulu baru ke sini. Tidak bisa kita dari sini ke sini. Itu konteks kata-katanya. Nah, cuman kalau di sini yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ila di sini bersesuaian dengan surah Al-Maidah ayat 6 menunjukkan makna ma'a, berbarengan. Jadi kalau misalkan dia berbarengan otomatis ya begini pun boleh, begini juga boleh. Itu ada beberapa perbedaan pandangan para ulama tentang bagaimana cara membasuh tangan. Nah, di sini yang dibahas pada hadis yang ini adalah Rasulullah membasuh tangan seperti ini kemudian diputar seperti ini untuk memastikan bahwa mirfaq di sini betul-betul terkena air. Ini juga ya itu tadi bahwa di dalam surat Al-Maidah ila di situ maksudnya adalah bermakna ma'a. Nah, kalau kita analisis lafadznya wa anhu di sini daripada Jabir radhiyallahu an, ya ini periwayat hadis yang sama pada hadis sebelumnya, hadis ke-47. Ada ulama di sini, yang dimaksud ada ulama di sini adalah melewatkan air dengan mengelilingi hingga basuhannya mengenai sekeliling pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan seperti ini ya. Mirfaqain di sini bentuk tasniyah dari lafadz al-mirfaq. Artinya pergelangan tangan antara lengan hasta yakni kedua siku. Jadi lengan hasta sini. Nah, itu. Jadi yang dimaksud mirfaq di sini siku-siku. Bisnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif karena di dalam sanadnya terdapat Abu Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Aqil, seorang periwayat yang matruk.
Nah, ini nanti saya akan bikin konten juga selanjutnya tentang masalah hadis-hadis. Jadi apa itu hadis? Pembahasannya nanti mustalahul hadis. Kitabnya lebih simpel, lebih bagus. Nanti kita bisa belajar sama-sama tentang apa itu hadis. Jadi hadis sahih syaratnya seperti apa, kemudian hadis dhaif itu syaratnya seperti apa, kemudian istilah-istilahnya itu juga seperti apa, kayak gitu. Istilahnya kalau seperti ini, hadza hadisun sahih, sahih berarti itu tidak ada masalah. Sanatnya, kemudian lafadznya, apa segala macam itu tidak ada masalah. Kalau misalkan isnadahu sahih, dia sebutkan berarti cuman sanatnya yang bagus, tapi konteks hadisnya, matanya dan lain sebagainya itu belum memenuhi kriteria. Jadi belum masuk kategori sahih. Kalau isnadahu sahih. Nah, kalau misalkan isnadahu dhaif, itu bukan artinya dhaif, bukan berarti dhaif. Itu bisa jadi dia dhaifnya itu betul-betul jatuh kayak gitu. Dan itu tidak bisa dijadikan hujah atau takutnya. Nah, kalau misalkan kita ambil di lafadz di dalam kitab karya Imam Bukhari itu ada hadis-hadis dhaif di situ. Tapi hadis dhaifnya ada hadis dhaif yang ringan. Itu ada karyanya Imam Bukhari. Nah, kalau misalkan di sini isnadahu dhaif, berarti kita harus hati-hati dalam mengambil suatu hadis. Gitu. Karena di sini Qasim Muhammad Ibnu Aqil seorang periwayat yang matruk. Nah, matruk ini sudah jauh sekali ini istilahnya. Kalau mungkin maaf kalau misalkan nanti saya salah, itu matruk itu nanti dhaif dan itu kita bahaya kalau ngambil di situ. Dan dia turut dinilai dhaif oleh Imam Ahmad, Ibnu Mu'in dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke fikul hadisnya. Fikul hadisnya di sini adalah kedua-dua siku tersebut masuk ke dalam kedua tangan ketika berwudu. Jadi siku ini masuk dalam kategori kedua tangan ketika berwudu. Jadi ilal mirfaq di sini masuk dalam tangan. Nah, kalau bisa dilebihkan. Jadi ila di sini batasan minimal. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, maka sunnah untuk melebihkan seperti itu. Sebenarnya yang sunnah itu melebihkannya, bukan memutarnya. Kalau memutar di sini banyak ulama hadis yang mengatakan hadisnya betul-betul dhaif di sini. Nah, disinilah disebutkan bahwa yang namanya di sini disebutkan bahwa matrukul hadis. Di sini matruk derajatnya adalah matruk, seorang periwayat yang matruk. Kemudian kita akan membahas tentang siapa sih Daruqutni. Daruqutni itu adalah seorang yang hafiz besar. Beliau adalah seorang imam yang tiada tandingannya dalam hal hafalan. Nah, nama panggilannya adalah Abu Husain, sedangkan nama asli beliau itu adalah Ali ibnu Umar ibnu Ahmad al-Baghdadi, penulis kitab As-Sunan. Nah, ini saya ada karya juga yang beliau yang saya punya dari karyanya Imam Daruqutni. Saya punya kalau kitabnya ini. Ilmu asar dan pengetahui mengenai ilat cacat hadis serta nama-nama periwayat hadis yang telah dihimpun dengan penuh kejujuran. Nah, kita melihat belajar kita kalau misalkan S1 ya, kalau misalkan teman-teman itu kayak contohnya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli. Nah, itu beliau memang betul-betul mempelajari betul tentang ilatul hadis. Jadi kalau misalkan sudah teman-teman ada yang S3 tentang tentang hadis, itu nanti ada dibahas secara rinci lebih detail lagi, kita ambil jurusan lagi itu tentang ilalul hadis. Nah, ilalul hadis itu lebih detail lagi, itu lebih jelimet lagi tentang pembahasan hadis. Jadi nggak sembarangan juga di situ, bahkan ada yang kelihatannya betul-betul ini tapi dirinci lebih dalam, itu
ada yang bermasalah. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman ada orang yang ahli hadis, contoh lah misalkan Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin, Dr. eh, saya lupa itu yang dari Malaysia juga itu. Nah, itu memang betul-betul pakai hadis. Kemudian yang S2 LCMA itu Ustadz Abdul Somad itu pakar hadis. Kemudian Ustadz Hadi Hidayat itu juga pakar hadis S2 kalau tidak salah LCMA. Nah, kalau mereka mengatakan bahwa hadis ini matruk, hadis ini tidak boleh dipakai dan lain-lain, jangan dibantah. Seperti itu, jangan kita tanyakan lagi ke misalkan ustadz ahli fikih atau apa yang bukan memang bidang ahli hadis. Nah, itu berbahaya. Jadi kalau misalkan ulama-ulama ustadz ahli hadis mengatakan ini hadisnya tidak boleh dipakai, doibnya doib tidak, maka ya kita tidak boleh memakai seperti itu. Bukan karena mereka yang memfatwakan, mereka yang menilai, enggak. Cuman ustadz-ustadz ini hanya mengumpulkan menelaah dari pendapat-pendapat ulama-ulama yang terdahulu berdasarkan skill ilmu keilmuan mereka secara ilmiah. Jadi kita kalau misalkannya berbeda pendapat itu biasa, tapi kita harus lihat juga konteksnya seperti apa. Kalau mereka yang membahas, kalau misalkan kita bertanya masalah hadis, ya tanya sama mereka yang ustadz ahli hadis itu bagaimana derajat hadisnya apa segala macam. Nah, baru kita lihat dari sisi fikihnya. Kalau fikih kita tanyakan sama ustadz yang ahli fikih. Nah, seperti itu juga sebenarnya ustadz ahli fikih kalau misalkan pusing masalah hadis apa segala macam pasti bertanya sama ustadz ahli hadis. Ahli hadis kalau masalah fikih pasti juga bertanya sama ustadz-ustadz yang ahli dalam bidang fikih. Nah, makanya kalau misalkan di lembaga MUI itu sudah terkumpul semuanya. Kalau misalkan ulama MUI mengatakan ini haram, memfatwakan ini haram, nah itu otomatis jangan coba-coba kita sanggah menurut akal logika kita. Karena semua di situ ada. Jadi ada yang ulumul ahli Quran yang membahas khusus saja yang dalil-dalil Al-Quran. Contoh seperti Gus Baha, ada yang ilmu hadisnya ditelusuri secara hadis khusus masalah hadisnya. Kemudian masalah fikihnya ditelusuri khusus masalah fikih, usul fikih dan lain sebagainya, ditelaah semuanya. Baru dirangkum menjadi satu, di situ menjadi rujukan. Di situ ada fatwa ulama di situ MUI. MUI sudah mencakup kesemuanya. Itu kalau misalkan dari segi logika saya pribadi ya, tapi nggak tahu saya yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kalau misalkan kita mau mendebat misalkan lembaga negara tersebut, kita harus punya dalil yang kuat. Paling tidak kita mempunyai beberapa cabang ilmu yang kita harus kuasai, dan kita bukan cuma mendebat dalam sisi akal yang minim ilmu, tapi kita memang sudah harus punya keilmuan yang mumpuni. Itu yang harus kita pikirkan matang-matang. Jadi nggak boleh kita sesama ustadz yang lebih senior, yang lebih ini, kita ya mendebat apa menyalah-nyalahkan, itu tidak boleh. Kalau misalkan kita setuju, kita tidak setuju karena kita punya ustadz yang lebih ini lagi, ya itu tidak masalah. Tapi kalau teman-teman coba menyalahkan, nah itu ya tidak boleh, itu yang bahaya. Karena semua ini punya dalil. Ini saya selalu ingatkan ke teman-teman. Terus saya ingat-ingatkan, jangan sampai misalkan ada yang mengikuti kajian ini menanyakan seperti ini, A, B, C, dan sebagainya, kemudian menyerang ustadz lain. Itu tidak dibolehkan. Karena semua punya dasar masing-masing, punya dalil masing-masing. Apalagi kalau misalkan teman-teman masalah hadis, mendebat ustadz yang memang betul-betul ahli hadis. Itu bahaya. Jangan. Seperti itu. Serta nama-nama periwayat hadis yang telah dihimpun dengan penuh kejujuran, kepercayaan, dan itikat yang baik. Para imam hadis, nah banyak memuji Imam Daruqutni.
beliau dilahirkan pada tahun 306 Hijriah dan meninggal pada tahun 385 Hijriah. Nah, itu pembahasan tentang hadis nomor 48 ya. Di sini dibahas tentang hadis dhaif tentang memutar tangan pada kedua siku. Seperti itu. Jadi di konten selanjutnya, di konten nanti ada lanjutannya, nanti saya akan membahas mustalahul hadis, ya mungkin secara singkat, nanti kitabnya ada. Itu nanti gambaran untuk kita para pemula tentang mengetahui detail-detail masalah hadis. Jadi kami pun kalau misalkan fikih juga harus tahu masalah ilmu hadis seperti apa, kemudian mustalahul hadis kayak gitu. Nah itu ya, supaya apa, kita tidak sembarangan di dalam kata-kata. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, yang menyakiti hati teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, silahkan kita mau diskusikan, kita pertemukan pandangan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.